I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Kali ini gue ada di event perilisan Fall Winter 910 tahun 2026. Dalam benak gue pertanyaannya, kira-kira bakal ada artikel baru apa ataupun ada campaign terbaru dari 910 yang sekiranya bakal menggembarkan di pertengahan tahun sampai akhir tahun 2026 ini. Kira-kira di perilisan Fall Winter tahun ini bakal ada sepatu yang menarik apa lagi? Kita lihat. Kita let's go. Let's go. Tapi by the way, sebelum kita let's go, 910 Fall Winter tahun 2026 ini mengusung tema Transtopia. Ini antara gabungan Zootopia, Dystopia, Utopia, Diskoria. Gitu aja guys. Apakah warna-warna ini bakal merepresentasikan 910 perilisan Fall Winter 2026 ini? Kita lihat saja. Dan katanya ada Dr. Tirta. Kita klarifikasi nanti. Nah, ini adalah rilisan Orca Vision paling ngeri karena jujur ada teknologi keren. Dan kalau kita lihat dari siluetnya, artikelnya itu nyampe banget. Ada sendal, kayaknya ini paket lengkap deh buat sepatu lari itu, paket lengkap buat pack running. Bisa ada recovery-nya, ada buat easy run atau daily run atau temporannya juga. Terus ada buat long run-nya, ada juga buat race-nya, dan ada sendal recovery-nya juga. Itu dikumpulin dalam satu pack disebut dengan Orca Vision yang tidak jelas tadi dirilisnya kapan. Dan ini masih product development dan tadi ngeri banget, terutama yang paling kiri si sepatunya pakai teknologi 3D printing gitu loh. Hampir keseluruhan sepatunya itu wobble. Enggak wobble. Terus selain perilisan si Orca Vision ini yang ngeri banget, ternyata nggak cuma sepatunya juga ya, si Orca Vision itu ada jaketnya juga, ada singletnya juga. Betul, paket lengkap lah. Cuman kalau celananya gue kurang tahu nih ada atau enggak, nanti kita lihat ke belakang. Selain Orca Vision juga ada beberapa rilisan lain kayak kategori hike, kategori trail run, kategori road run, terus kategori femme, yaitu yang buat woman. Kalau yang buat femme itu ada colorway spesial buat women-nya aja. Kita lihat ya. Mulai dari yang paling kiri ada apa nih? Ada trail sana. Ini termasuk kategori yang accessible performance, yaitu sepatu yang masih sangat affordable, gampang buat dibeli karena harganya masih sangat terjangkau pisan lah pokoknya. Dia tuh bakal dijual di harga 600.000 dan bakal dirilis di Maret 2027. Upgrade dari Speedgoat kemarin. Selain Speedcore juga ada yang buat trail, yaitu Yuza Summit. Summit dari namanya udah Summit, ini tuh bisa membawa Anda menuju puncak. Lihat bagian outsole-nya. Lagi ini sebenarnya nggak terlalu agresif, nggak terlalu dalam juga. Dia kemungkinan dipakainya buat di medan-medan yang nggak terlalu teknikal. Dia karakter midsole-nya ini firm, mid to firm. Karena ya emang buat sepatu trail gitu ya. Jadi nggak perlu sepatu yang sole-nya ini terlalu lembut si midsole-nya ini. Mantep bro. Kalau dari upper-nya juga lihat reinforcement-nya cukup banyak dan strukturnya juga mantep banget. Harganya masih terjangkau ya, di kisaran 800 kurang. Ini bakal dirilis di Februari 2027. Dan yang harus gua highlight dari kategori trailnya yaitu Mars Novera. Dia pakai rapid foam di bagian midsole-nya yang lebih firm. Terus upper-nya dia tuh pakai bahan knitting. Bakal gampang menyesuaikan dengan bentuk kaki. Kalau misalkan warga ini udah lari sejauh mungkin, kan biasanya kakinya rada bengkak ya. Nah, karena dia pakai knitting, jadi dia pasti bakal sedikit melar gitu. Jadi bakal lebih nyaman kalau dipakai buat trail long distance gitu guys. Buat lug outsole-nya juga gila, ini tebal banget. Kayaknya ada deh 7 mili atau 8 mili nih. Tebal banget bro. Buat harganya belum bisa dipastikan.
tapi ini bakal dirilis di tahun depan juga. Seperti itu guys, Mars Novera. Nah ini adalah kategori high-nya. Tadi tuh ada yang terbaru yaitu Airterra. Nah nih Airterra nih, buset, dia tuh udah pakai suede sintetik. Terus suede sintetiknya lebar banget cuy, ini ngejaga reinforcement banget. Terus di bagian uppernya dia itu pakai ripstop dul, uppernya full ripstop dan di double pakai suede synthetic leather. Terus di bagian two guardnya dia pakai fabric yang tebel banget. Nih dibandingkan sepatu yang serius kayak Mang Layang, ini tuh berat karena emang fungsionalnya berbeda ya, bukan buat lari tapi ini buat hiking aja, hiking yang lebih serius, betul. Ini tuh harganya di kisaran 579.900. Bakal dirilis Oktober bulan ini, tahun ini. Ultipnya mencong dari atas ke samping luar. Lagnya juga nggak terlalu agresif sih, tapi cukup untuk sepatu hiking. Ada dua colorway, yang putih sama yang full black. Ini ada Yuza Hike Hero. Ini juga sama buat hiking, mid cut gitu di bagian uppernya. Jadi nggak terlalu high, bukan yang high top, bukan juga yang low top. Dia ada di tengah-tengah dan ada tambahan padding di bagian heel-nya ini, di bagian tumit ini. Lucu loh, paddingnya bagus banget. Uppernya dia pakai ripstop tapi lebih tipis kalau dibandingkan ripstopnya si Airterra itu. Dibandingkan Airterra, ripstop dari Yuza Hike Hero ini lebih tipis, tapi dia tetap pakai reinforcement. Panel-panelnya itu pakai suede synthetic leather, betul. Dan TPU di bagian eye guard-nya. Harganya 679.900, dirilis November 2026. Ada dua colorway, yang cream sama yang all black. Selain sepatu, Nineten juga sekarang di tahun ini di Fall Winter 2026 ini lebih serius ngebangun ekosistem lainnya gitu, kayak aparelnya, selengkap-lengkapnya dari top to toe gitu, dari topi sampai ke si alas-alas kakinya juga. Dan terutama dia udah merilis ini Hydropack. Mantep nih Hydropacknya, ringan banget, bahannya juga parasut sama bahan engineering mesh apa gitu. Terus dia ada celananya juga dan ada singletnya juga nih. Max Breed pasti dong, singlet begini mah Max Breed pasti bang. Ini juga ada jersey ini yang bukan singlet. Aduh bahannya bagus cuy, adem sih, adem. Dan ada beberapa apparel lainnya dari Nineten juga, banyak banget. Buat women juga banyak, buat cowok juga ada banyak. Jaket-jaket, celana, sampai ke tas waterproof nih, dry bag Terraform. 539.900 bakal dirilis bulan Juli. Anti air, sangat-sangat waterproof. Nineten bikin tracking pole juga. Ini 349.900, dirilis Agustus nanti. Ada kaos kaki, ada belt juga, ada flashnya juga. Apa ini anjir? Hah? Apa ini? Matras kah? Lucu banget. Noh, jualan busa telur Nineten. Busa telur. Ini Flight Division Windblade. Kayaknya bakal bareng rilisnya sama Orca Vision. Nama material dia pakai translucent. Terus ada mesh panelnya juga di bagian samping buat ngasih breathability yang lebih bagus. Tapi dia walaupun translucent dan kelihatannya kayak tipis, tapi dia strukturnya cukup banyak loh. Strukturnya banyak di setiap sisi, di setiap sudut yang emang dibutuhkan. Dia ada hoodie-nya juga, bisa adjustable. Terus ada packable-nya juga buat naruh barang-barang gitu loh. Nah kalau tadi jaket, sekarang ada singletnya. Bahannya mirip-mirip tapi seamless. Dia ada reflektif detailnya juga di beberapa sisi, bagian belakang, terutama garis belakang tuh. Seret, nah itu reflektif. Terus dia karakternya very ultra light bro. Breathability-nya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi apakah strukturnya bagus? Strukturnya bagus juga di setiap titik. Jadi walaupun tipis, masih mantap. Ini yang bisa di highlight, ada 3 artikel dari special pack Orca Vision. Betul. Yang pertama tuh ada sendalnya yaitu Hiroshi RC. Dia sendalnya adaptive comfort. Dia ngejaga kaki, dan bukan ngejaga ya, maksudnya kayak recovery tapi sandal gitu, recovery sandal. Terus yang kedua tuh ada Hiroshi Max. Ini Max cushionnya dari Orca Vision special pack ini, dan dia gila tebel banget bro, midsole-nya bro. Midsole-nya tebel banget. Yang ketiga yang bisa kita lihat yaitu Auroran Plus. Ini adalah stability shoes dari Nineten. Betul. Ini dari seri Orca Vision-nya itu. Karena dia midsole-nya walaupun dia tebal, tapi dia tuh karakternya mid to firm, dan di bagian toe box-nya dia bagus banget. Dia toe box di bagian ball-nya lebih lebar, betul. Breathability-nya gimana? Bagus pisan, bro. Dan juga proporsi dari upper ke sole-nya dia tuh lebar di bagian bawah. Stability-nya mantap. Oke, dan yang ketiga ini belum bisa disepil, ada Haze Tempo SC. Dia buat temporan, speed session. Terus ada Symbion. Kalau nggak salah itu Symbion tuh yang ini. Nah ini terus ada Symbion, terus ada Gas Ekiden SC. Nah, special collection. Belum bisa dilihat, masih ngeblur. Kita buka gitu. Nggak boleh. Pertanyaan pertama, super shoes atau super trainer? Wah, tergantung buat siapa. Buat yang suka race, ngejar podium. Kalau ngejar podium itu super shoes, karena secara jurnal dan artikel ilmiah itu
Super shoe sangat bermanfaat di kategori atlet elit 3-4%. Dan Oke. 3-4% bagi atlet elit itu berguna. Oke. Cuman bagi untuk orang seperti kita, super trainer. Rekomendasi dari 910 buat pace 8 sampai 10. Wah ini yang saya pakai baru rilis ini. Apa nih? Saya aja artikelnya nggak tahu mas. Saya beli karena warnanya suka. Nanti kita cari. Iya harganya kalau nggak salah 700.000. Ini warnanya monoblock grey. Tapi ini enak buat pace tujuan. Oke. Memang saya pakai buat recovery pace 715 sampai 735 dan bisa buat harian. Jadi untuk orang-orang yang pakai sepatu buat jalan-jalan sama buat lari cocok. Support brand lokal atau industri lokal? Saya lebih ke wah ini berat nih. Asu drogok. Komputer dok. Saya ke brand lokal. Karena lokal. namanya brand lokal tuh intellectual property lokal. Terserah nanti made in-nya mau di mana, tetapi yang gede harus intelektualnya. Oke. Tapi kalau industri lokal ya kayak Nike kan made in Indonesia, berarti industri lokal. Jadi industri lokal tuh industrinya yang dibuat di Indonesia. Tapi kalau brand atau jenama lokal dia brandnya yang memang asli Indonesia. Oh gitu. Namanya brand Indonesia, kalau suatu saat dia harus cari midsole atau bahan dari China, ya mau nggak mau kan harus import. Iya. Nah, tapi brandnya kan Indonesia. Ya sama kayak Nike. Nike itu brand US, tapi Iya. made-nya Vietnam Made in-nya ada Indonesia. banyak. Jadi aku Oke. lebih memilih brand Indonesia. Brand Indonesia. Yoi. Walaupun industrinya kacau. Terserah. Nggak peduli saya. Ya kasihan sekali ya industri, karena kan kita masih tergantung sama impor. Hidup dolar. Hidup dolar 18.000. 18.000. Sip, Untuk thank you. merayakan itu saya Sabtu long run 18 kilo. Mantap. Beberapanya udah pernah kita bedah, tapi ini ada yang menarik. Lihat. Oke, ini adalah artikel kertas yang bakal rilis. Oh, ini yang special color Gesekiden Elite X warna putih pink dirilis November nanti. Nah, ini udah masuk ke kategori sports style-nya. Tadi itu ada 2 artikel yang bakal dirilis, yaitu yang pertama Photo Heritage 2.0. Kalau yang 1.0 kita udah pernah beda ya. Uppernya itu masih sama, masih pakai mesh yang bener-bener breathable. Tapi sekarang dia TPU plate-nya, reinforcement-nya lebih banyak. Walaupun bahan dari suede sintetisnya itu masih ada, tapi nggak terlalu banyak kalau dibandingkan Photo generasi pertamanya. Midsole-nya masih sama pakai Swift foam, outsole-nya juga masih sama. Perbedaannya cuma di tambahan TPU-nya aja dan mesh-nya yang lebih lebar-lebar lubangnya. Astagfirullahaladzim. Dan artikel yang kedua itu adalah Yamaha MPX. Nah ini sandal sepatunya dari 910. Gila bro, dia pakai kulit suede sintetis. Bukan, ini suede asli. Suede asli buat struktur dari two guard sampai ke bagian mudguardnya ini. Terus dia pakai suede asli juga di eye guardnya. Terus ada TPR rubber gitu buat ngejaga reinforcement di sininya. Terus bagian frame-nya dia itu pakai engineering mesh. Terus dia banyak lubang-lubangnya juga karena emang konsepnya sendal sepatu gitu ya. Dan yang menariknya itu dia ada adjustable strap di belakangnya ini. Jadi bisa di-adjust lah intinya kayak gitu. Midsole-nya ini tuh dia pakai dari si sepatu trail yang Speedcore. Betul, Speedcore dan Speedgoat juga. Outsole-nya dia pakai hoof grip dari 910. Lagnya masih mirip sama kayak lag dari Speedcore. Buat harganya di 629.900, bakal dirilis Desember nanti. Ada 2 artikel, yang warna putih krim dan yang warna all black. Betul. Kita masuk ke kategori daily dan recovery dari 910. Yang pertama itu ada Hiroshi Elevate. Ya itu dia. Dia karakter midsole-nya cushion karena dia pakai Swift foam juga. Terus dari segi biomekanika dan geometrinya dia itu lebar di bagian outsole-nya, jadi stabilnya bagus. Buat uppernya dia itu pakai engineering mesh. Lace sistemnya masih sama biasa. Terus buat reinforcement-nya nggak terlalu banyak, ada di bagian dalam aja. Terus bagian heel-nya, heel counter-nya medium ya, nggak terlalu firm juga. Dan two guard-nya ada di bagian dalam. Bagus, two guard-nya bagus. Buat outsole-nya sendiri dia tebal, dia pakai prime grip, bukan yang hoof grip. Terus buat harganya sendiri ada di kisaran 699.900, bakal dirilis di Desember tahun ini. Ini adiknya Hiroshi 2.0 ya? Atau kakaknya? Ini buat daily run ada Auroran Skyline. Lihat, midsole-nya dia sama kayak yang gua pakai nih, karakternya. Dia midsole nitrogen fuel gitu. Buat karakter midsole-nya mid to firm, tapi rockernya ini bener-bener ngeri. Rockernya ini ngeri banget. Dipakai buat daily run, buat easy run yang pace-nya ini 6-7. Mantap ini. Uppernya juga breathable, dia pakai knitting. Strukturnya juga bagus. Reinforcement-nya di samping sangat oke banget. Dia dari belakang sampai ke samping. Buat outsole-nya sendiri hampir full length, tapi ada lubang di bagian tengahnya. Buat harganya itu di 699.900, bakal dirilis Januari 2027 nanti.
Langsung masuk ke kategori yang serius ini, yaitu dia dipakai buat kalau nggak salah hiking ya. Panel-panelnya pakai suede asli, tebal banget dan panjang, hampir semuanya ini pakai suede asli. Dan ada mesh di bagian samping ini doang. Ini mesh. Dia pakai apa lagi ya? Nih, to guard, yaitu to protect di bagian depan ini. To protect-nya ngeri. Dan dia juga lace sistemnya sampai ke depan. Cuman nggak terlalu depan banget, nggak kayak tadi yang sepatu trail itu. Dia lebih depan lagi sampai sini no. Mantap. Dan udah pakai outsole dari Vibram. Vibramnya yang mega grip traction lug outsole-nya. Wah, cuy, tebel banget ya. Dia tebalnya mungkin sekitar 7 sampai 8 mm deh. Tebel banget nih buat hiking, mantap. Nama artikelnya ADF Peak. Harganya 1 juta kurang 100 perak. Dirilis Januari 2027. Tungguin aja nih kalau lo cari sepatu yang buat hiking. Kita masuk ke raja terakhir, yaitu Guess Ekiden Elite X2, upgrade dari X yang versi sebelumnya ya. Midsole-nya dia masih pakai Skyfo, masih dual density dan bener-bener agresif, rocker-nya luar biasa agresif. Upper-nya dia udah pakai Aerowave, upper-nya bener-bener breathable, translucent, tapi dia lebih lentur ya di bagian heel-nya ya. Heel-nya lebih lentur. Nah, terus ada extra padding ini di bagian si liningnya itu. Outsole-nya sendiri masih sama modelnya, pattern-nya masih sama kayak X yang pertama. Soal ketebalannya nggak terlalu tebal dan plate-nya masih sama pakai Sky Plate. Ngeri sih, gila. Guess Ekiden 2.0 tuh upgrade-nya ada di bagian upper yang lebih breathable gitu guys. Dan colorway-nya lebih mantap. Dan juga padding di bagian liningnya juga. Buat harganya sendiri 1,8 kurang 100 perak dan bakal dirilis Oktober nanti. Tahun ini Oktober. Mantep bro. Terus ada desain special pack. Tadi tuh judulnya apa ya? Has Go to Run. Nah itulah pokoknya. Dia tuh ada beberapa artikel, ada beberapa pack, ada Bandung, ada Jakarta, Bali, Magelang, sama satu lagi itu Yogyakarta. Ada 5 dan setiap si koleksinya itu punya desain yang beda-beda. Kalau Bandung ini bentuknya kayak kota kembang, si motif-motif di midsole-nya ini kota kembang, Magelang itu ke Candi Borobudur dan semacam-macamnya kayak gitu. Ini spesial buat edition Bandung 2026. Mantep bro. Dia itu ada di artikel Has Tempo 2.0. Buat harganya segini di 899.900. Bakal dirilis September 2026. Ada 5 kategori ya. Dan yang harus di highlight terakhir adalah dari seri trailnya, yaitu Mang Layang. Betul sekali. Mang Layang yang biasa ini, dia itu outsole-nya udah pakai light base mega grip Vibram. Lugnya benar-benar mantap, tapi lugnya tuh kayak kenapa ya? Bentuknya kayak rata, bukan rata, sejajar lurus gitu loh. Biasanya kan lug buat sepatu trail tuh bentuknya ke V ataupun U gitu buat ngebalikin dan buat ngasih traction yang berbeda. Tapi ini tuh bentuknya lurus, lucu banget sih. Menarik sih kalau kata gue ya. Terus reinforcement-nya bagian samping ini lihat, zam dari depan sampai ke belakang 360 derajat. Reinforcement-nya ngeri banget dan dia udah pakai Kevlar di bagian uppernya yang ngejaga sepatunya walaupun bolong-bolongnya banyak, tapi strukturnya tetap bagus pisan bro, luar biasa. Dia pakai uppernya udah pakai Matrix yang pakai Kevlar itu. Outsole-nya pakai Vibram, midsole-nya dia pakai sole dari Vibram sole system. Betul, udah satu paket midsole sama outsole-nya. Upper-nya Matrix, betul. Buat harganya sendiri, Yuza Mang Layang ini ada di 1,899.900 dan bakal dirilis Desember buat colorway yang ini. Sebelumnya udah dipakai sama Pak dosen Kang Taufik, luar biasa. Dan yang bukan upgrade-nya, seri lainnya, yaitu Mang Layang Al ATR Ultra. Nah ini buat ultra trail, ultra run-nya juga. Ngeri, beda di bagian outsole-nya nih. Lugnya nggak terlalu agresif, tapi dia bentuknya V, udah bener nih. Buat trail, V di bagian depan dan U di bagian belakangnya ini. Dia midsole-nya Swift Foam, terus kalau gua nggak salah ini tuh double density. Jadi bagian atasnya itu dia pakai yang lebih cushion, bawahnya pakai Swift Foam. Karena kan gini ya, ultra trail itu kan gak semuanya buat lari ya, ada kegiatan buat jalannya juga ya. Tapi ketika dipakai jalan gak terlalu keras, gak terlalu cushion, jadi tetap enak-enak aja. Mang Layang ATR ini mantap banget sih bro. Buat harganya di kisaran 2,199 dan bakal dirilis di bulan Desember. Jadi gitu guys, keseruan dari Fall Winter 910 2026 ini. Ngeri banget, terutama yang Orca Vision ini, special collectionnya ngeri banget, dari sendal, mask cushion, stability, temporan, sampai ke recovery sandal ini. Dan ternyata gue baru tahu kalau ternyata logo 910 itu terinspirasi dari paus orca guys, yaitu The Killing Whale.
Ngeri banget. Logonya mantep sih, apalagi yang seri ini, aduh cakep banget warnanya. Cuman gue gak tahu ini belum dikasih info rilisnya bakal kapan. Tapi artikel-artikel ini ngeri-ngeri banget. Kalau buat warga nih, kira-kira rilisan fall winter apa yang paling warga tunggu? Nanti kita bedah lah beberapa sepatunya. Mudah-mudahan kita dapet yang terbaru, terutama yang Manglayang. Kita penasaran banget yang Manglayang sama yang Manglayang ATR-nya itu loh. Ngeri sih, dia udah pakai Vibram light base, ngeri banget. Kita harus bedah. Kalau menurut warga, sepatu apa yang menarik dari 910 Fall Winter 2026 ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan bisa drop juga di kolom komentar. Nanti kita jawab secepat-cepatnya. Gitu guys, gue Oki pamit undur diri. Adios. Ketemu Dokter Tirta di seluruh klarifikasi. Ciao, 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 ciao.